Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Faris. Kali ini saya akan coba menjelaskan hasil koreksian saya dari PI yang telah kamu kirim. Kamu mengirimkan bab 1 dan juga bab 2. Kita mulai dulu dari bab 1 ya. Oke, di bab 1 ini bagian latar belakang secara keseluruhan sudah bagus, tapi ada perlu yang diperbaiki gitu ya, yang saya sudah beri tanda. Nah, pertama, coba sebelum dikirim dipastikan dulu nggak ada typo gitu ya. Jadi biasa itu typo itu kalau nggak spasi, kurang huruf atau lebih huruf gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gini nih, memperhatikan gitu ya. Jadi kan kurang huruf ya. Dan nanti dicek lagi. Ini saya baru nemu satu, saya belum nemu lagi yang lain gitu ya. Tetapi saya sarankan kamu baca lagi yang lain ya, dan ngecek semuanya ya. Lalu tanda yang kedua gitu ya. Nah, di sini kamu memulai kalimat seperti ini. Perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Maka dari itu, perusahaan harus memperhatikan bahan baku agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan konsumen. Oke. Nah, di sini mungkin kamu harus jelaskan dulu gitu ya. Apa yang diperhatikan dari bahan bakunya itu gitu ya. Jadi maksud saya kemarin yang pertama menambahkan kualitas gitu ya, bukan kamu membahas tentang kualitasnya gitu Faris, tetapi kamu membahas tentang bahan baku yang ada di gudang gitu. Jadi gini, kualitasnya maksudnya gini. Jadi bukan kualitas yang datang dari supplier, bukan, tetapi ketika persediaan bahan baku di gudang gitu ya, kalau dia tepat, artinya disimpan tidak terlalu lama dan tidak kekurangan gitu ya. Itu bahan baku yang dikirim dari supplier, grade-nya istilahnya masih sama. Tetapi misalkan bahan bakunya itu sudah di gudang berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kenapa? Karena over capacity gitu ya, kelebihan stok gitu, sehingga bahan baku yang ada di sana beberapa sudah ada degenerasi gitu ya, penurunan kualitas gitu. Nah, jadi yang dimaksud kualitas ini bukan dari suppliernya gitu ya, tetapi dari proses penyimpanan yang terlalu lama dengan penanganan yang buruk pastinya gitu ya. Maksudnya penanganan buruk misalkan pencahayaannya tidak bagus, kelembabannya tinggi gitu ya. Jadi kalau bahan bakunya itu yang mudah busuk gitu kan, itu akan cepat berpengaruh, akan muncul jamur. Nah, kalau kamu kan kasusnya adalah makanan gitu ya. Nah, makanan kan stoknya harus dengan penanganan yang khusus gitu, enggak asal stok gitu, karena pasti akan menyebabkan bahan baku yang ada di gudang itu jadi menurun gitu. Jadi istilahnya jadi enggak bagus gitu ya. Nah, jadi di yang kedua ini kamu coba dipahami dulu lagi nih. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Jadi kamu enggak fokus ke kualitasnya gitu ya. Jadi kalau saya baca dari kalimat ini sih kamu memaksudkan adalah memperhatikan bahan baku gitu ya. Nah, memperhatikan bahan baku ini adalah bahan baku yang datang dari supplier gitu. Jadi itu kurang tepat kalau kamu temanya pengendalian persediaan bahan baku. Kalau misalkan pengendalian kualitas itu benar. Karena pengendalian kualitas kan dicek bahan bakunya, dicek prosesnya, dan terakhir dicek hasil akhirnya. Nah, kalau di pengendalian persediaan bahan baku adalah kita gimana caranya mengolah persediaan bahan baku di gudang agar tidak menumpuk gitu ya, lalu juga agar cukup saat produksi gitu. Jadi nggak kebanyakan terus nggak kurang. Seperti itu ya Faris ya. Lalu yang berikutnya ini, di sini kan di paragraf kedua kamu langsung membahas tentang pengendalian persediaan bahan baku ya. Nah, jadi saran saya gitu ya, karena di paragraf 1 kamu itu membahas tentang bahan baku dan juga persediaan bahan baku, bahas dulu tentang persediaan bahan bakunya, jangan pengendaliannya dulu gitu ya. Karena urutannya gitu ya. Ketika kamu bahas itu persediaan bahan baku, maka bahas lagi dulu persediaan bahan bakunya gitu ya. Nanti setelah itu baru kamu sedikit senggol tentang pengendalian persediaan bahan baku dari masalah yang dialami dari persediaan bahan baku gitu ya. Jadi misalkan saya kasih contoh. Jadi persediaan bahan baku, masalah dari persediaan bahan baku itu biasanya adalah stok barang yang melebihi kapasitas atau stok barang yang
terlalu lama disimpan sehingga menyebabkan bahan bakunya jadi nggak bagus gitu ya, atau kualitas dari bahan baku yang diterima itu menurun, menyebabkan produk yang nanti akan dihasilkan pun jadi menurun seperti itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pengendalian persediaan bahan baku. Nah, dari situlah kamu nanti tambahin tuh pengendalian persediaan baku apa dan sebagainya. Oke. Lalu untuk saat ini cukup sih. Cuman saya ini nih di bagian sini. Kita baca dari sini ya. Pada usaha warung bakso yang termasuk ke dalam UKM bidang kuliner ini membutuhkan pengendalian persediaan bahan baku karena seringkali warung bakso mengalami permasalahan penurunan kualitas yang disebabkan oleh produk bakso yang tidak habis dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi kalau yang saya pahami ini Faris ya dari kalimat kamu bahwa masalahnya gitu ya, itu adalah penurunan kualitas gitu ya. Nah, jadi seharusnya yang kamu tonjolin di UKM ini adalah tentang stoknya gitu ya. Misalkan bapaknya nih, misalkan mau bikin bakso ada pesanan atau di setiap hari dia beli 2 kilo. Nah, dari 2 kilo itu sering banget sisa seperempat gitu ya, sering banget sisa seperempat. Kalau kita bikin nanti baksonya nggak habis, kalau nggak dibikin jadi bahan baku yang tidak dipakai, kan gitu ya. Atau juga mungkin ada masalah ketika dia beli 2 kilo, ternyata pesenannya itu lebih gitu ya. Atau bakso yang dihasilkan atau bakso yang di order sama konsumen itu lebih. Gitu ya. Artinya kan seharusnya bisa lebih banyak ya bahan baku yang dibeli gitu. Jadi ada informasi di situ. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi penjelasan kamu ini menurut saya kurang tepat, Faris. Jadi apa namanya? Kalau kamu dari sini kan saya lihat adalah penurunan kualitas gitu ya terhadap baksonya ya yang tidak habis gitu. Jadi baksonya tuh malah yang di concern. Harusnya yang di concern adalah bahan bakunya, bukan produk baksonya. Bahan bakunya kan banyak ya, ada tepung, ada daging gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, jadi nanti tolong diperbaiki ya. Lalu nah ini setelah subbab jangan lupa untuk dikasih enter ya, dikasih spasi seperti itu. Oke. Lalu oh ya ini ada di sini. Ini kayaknya kamu ada kekeliruan nih. Ini nggak perlu dalam perumusan masalah. Perumusan masalah dalam kerja praktek ini adalah pengamatan dan pengambilan data yang difokuskan pada persediaan bahan baku. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan April. Nah ini nggak perlu. Ini seharusnya kan masuknya juga ke pembatasan, gitu ya. Ini salah satu masuk ke pembatasan seperti itu. Lalu di pembatasan cukup, tujuan juga cukup. Nah mungkin sistematika nih. Nah ini jangan lupa nih. Ini ada enternya ya. Di bagian sini nih, enternya nggak ada nih. Ini juga sama, enter nggak ada. Lalu bab 1 pendahuluan di dalam sistematika penulisan itu nggak perlu bold. Gitu, kamu nggak perlu melakukan atau memberikan tanda bold di sini. Biasa aja ya. Jadi ini nanti naik. Ini nanti naik nggak ada gap, ini nggak ada gap, ntar ini naik juga kan, gitu ya. Naik dan sebagainya. Seperti itu. Ya untuk bab 1 seperti itu. Oke, baik selanjutnya bab 2. Nah, di bab 2 ini sama pertama ini harusnya ada enter lagi nih, turun sekali ya, enter sekali. Seperti itu. Lalu juga saya lihat banyak banget kata asing yang tidak di italic gitu ya. Ini di coupling gitu ya. Terus juga economic, anticipate, ini antisipasi atau anticipate, nah seperti ini. Nah, dan juga ini prolognya bisa ditambah gitu ya. Sumbernya juga nggak ada. Lalu ini formatnya mungkin kamu lupa gitu ya. Ini diratain gitu ya. Ini juga sama diratain gitu ya. Ini nggak ada spasi gitu ya. Oke, lalu nah ini kalau ini kan 2 ya. 2 ini kan punya poin lagi yaitu A, B, C dan seterusnya. Nah, berarti A, B ini isinya itu lurus kayak gini. Kayak gitu ya. Ini juga sama ya. Oke, ini nanti diperbaiki, ini enggak ada, ini naikin maksudnya gitu. Nah, ini terus juga poin A, B-nya itu nanti lurus segini. Seperti itu ya. Ini juga. Oke, baik. Nah, evaluasinya adalah pertama urutan.
gitu ya. Jadi urutannya kamu kayaknya kebalik gitu ya. Kalau berdasarkan sini ya, mungkin saya tulisin urutan yang pertama itu adalah kamu bisa bahas tentang bahan baku gitu. Jadi teori tentang bahan baku ya. Lihat dulu tentang bahan baku. Lalu yang kedua itu nanti persediaan bahan baku. Nah, ini beserta turunannya ya. Ketiga adalah pengendalian kualitas. Pengendalian persediaan bahan baku. Seperti itu. Nah, jadi urutannya ya. Nah, kamu kan tadi ada biaya ya. Nah, biaya itu bisa masuk ke dalam bahan baku gitu ya. Karena bisa ada irisan yang membahas tentang bahan baku. Lalu yang kurang juga di landasan teori adalah teori tentang proses produksi, kamu nggak ada sama sekali. Gitu ya. Nah, jadi tolong nanti ditambahkan ya. Seperti itu. Jadi untuk bab 2 ini masih banyak. Nah, oke. Untuk laporannya penjelasan seperti itu. Nah, sekarang saya mau menampilkan ya, menampilkan hasil Turnitin. Oke, hasil Turnitin. Nah, pertama hasil Turnitin bab 1 dulu kali ya. Oke, bab 1. Ya, bab 1 sebesar 19%. Nah, ini berarti udah aman ya, udah baik. Nah, jika ini tidak perlu diparafrasa lagi, cukup gitu ya, udah 19% itu udah bagus. Oke, nah sekarang yang bab 2. Oke, yang bab 2-nya oke, nah di bab 2-nya ini masih tinggi ya, 70%. Gitu ya. Oke, jadi ini nanti tolong dibuat parafrase ya, ada banyak banget nih. Ini apalagi ini nih. Ini berarti ini kamu kelihatannya kopas ya. Di bagian fungsi persediaan ini kelihatannya kamu kopas dan ya kelihatan juga dari gaya penulisan sih. Kalau kopasnya seperti ini gitu ya. Nah, ini nanti tolong diturunkan menjadi 25% ya. Gitu ya. Jadi belajar untuk parafrase, kopas itu nggak salah sepenuhnya gitu ya. Tetapi yang salah adalah apabila kamu kopas dan langsung tempel. Gitu ya. Jadi copy dan langsung tempel, langsung paste gitu. Nah, itu yang salah. Nah, kalau kamu parafrasein dulu atau ambil yang kamu mau bahas itu boleh. Seperti itu. Baik, ini nanti akan saya berikan filenya. Untuk bab 1 tidak saya berikan ya. Jadi karena sudah oke. Ya, baik. Seperti itu dulu aja Faris ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat mengoreksi gitu ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.